Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setelah pada video sebelumnya kita belajar tentang konsep mol, maka mari sekarang kita lanjutkan ke perhitungan stoikiometrik. Nah, perhitungan stoikiometrik itu ada dua macam, tentang kuantitas reaktan dan produk dan reaksi pembatas. Pada video kali ini kita akan membahas tentang perhitungan stoikiometrik dan kuantitas reaktan dan produk saja. Sedangkan untuk konsep reaksi pembatas akan dibahas pada video selanjutnya. Tetap semangat dan selamat belajar. Seperti yang sudah kalian ketahui bahwa koefisien dalam persamaan reaksi menunjukkan jumlah reaksi dan hasil reaksi yang terlibat dalam suatu reaksi. Selain itu, koefisien reaksi juga menginformasikan tentang jumlah mol zat yang terdapat dalam suatu reaksi. Sebagai contoh, reaksi pembakaran gas propana menghasilkan karbon dioksida dan uap air. Nah, setelah disetarakan, di sini ketemu koefisiennya 1, 5, 3, dan 4. Nah, dari koefisien persama reaksi ini, kita bisa tahu bahwa terdapat satu molekul propana C3H8 yang akan bereaksi dengan 5 molekul oksigen membentuk 3 molekul karbon dioksida dan 40 uap air. Nah, dari koefisien reaksi ini juga kita akan mengetahui bahwa terdapat 1 N mol C3H8 yang bereaksi dengan 5 N mol oksigen membentuk 3 N mol karbon dioksida dan 4 N mol H2O, di mana N merupakan bilangan bulat. Nah, ketika suatu reaksi akan dilangsungkan di laboratorium atau industri kimia, jumlah reaksi tidak ditentukan dengan menghitung jumlah atom, jumlah molekul, atau jumlah ion yang diperlukan. Namun, reaksi yang diperlukan dinyatakan dengan masanya. Oleh karena itu, perlu adanya konversi dari jumlah mol ke massa untuk menentukan jumlah reaksi yang dibutuhkan dengan tepat. Dari mol ke massa dikalikan dengan massa molarnya, sedangkan dari massa ke mol dibagi dengan massa molar. Misalkan, jika gas propana C3H8 yang tersedia itu sebanyak 96 gram, maka berapa gas oksigen yang dibutuhkan untuk bereaksi dengan gas propana tersebut? Nah, dengan melakukan perhitungan stoikiometrik, kalian bisa menjawab pertanyaan ini. Dalam perhitungan stoikiometri, ada beberapa langkah yang perlu dilakukan. Langkah pertama, menuliskan persamaan reaksi setara. Nah, kebetulan untuk persoalan di atas, reaksinya sudah setara, sehingga kita tinggal menuliskan saja. Namun, jika kalian menemui suatu persamaan reaksi tapi belum setara, maka ya perlu kalian setarakan terlebih dahulu. Langkah kedua, mengonversi massa yang diketahui dalam soal menjadi jumlah molnya. Nah, sehingga 96 gram C3H8 dengan tadi sudah diketahui massa molarnya 44 gram per mol, sehingga massa dibagi dengan massa molarnya ketemu 2,18 mol. Langkah yang ketiga, menentukan jumlah mol oksigen menggunakan perbandingan mol berdasarkan persamaan reaksi setara. Nah, ini tadi C3H8-nya 2,18 mol. Sehingga berapa mol oksigennya? Nah, di sini berarti kita menggunakan perbandingan koefisien 5/1 dikalikan 2,18 mol, ketemu 10,9 mol. Nah, dari sini kita tahu bahwa banyaknya oksigen yang bereaksi dengan 96 gram propana yaitu sebanyak 10,9 mol.
Namun yang ditanyakan dalam soal adalah massa dari oksigennya. Maka diperlukan langkah keempat, yaitu mengonversi mol oksigen ke massanya. Sehingga di sini 10,9 mol dikalikan massa molarnya 32 gram per 1 mol, ketemu 348,8 gram. Jadi gas oksigen yang dibutuhkan untuk bereaksi dengan 96 gram gas propana ialah sebanyak 348,8 gram. Untuk persamaan reaksi pembakaran gas propana dapat disimpulkan sebagai berikut. Yang diketahui tadi adalah massa propana, sedangkan yang ditanyakan adalah massa oksigen. Jadi perjalanannya dari massa propana diubah menjadi mol propana menggunakan massa molar propana sebagai faktor konversinya. Ketemu mol propana, maka bisa didapatkan mol oksigen menggunakan perbandingan koefisien untuk menentukan perbandingan molnya. Nah, dari mol oksigen maka bisa dikonversi menjadi massa oksigen menggunakan massa molarnya sebagai faktor konversi. Inilah perhitungan stoikiometrik tentang kuantitas reaktan dan produk. Untuk memahami lebih lanjut, simak contoh soal berikut. Besi Ar56 yang masanya 28 gram direaksikan dengan asam sampai semua besi habis bereaksi sesuai dengan persamaan reaksi berikut. Nah, ini persamaan reaksinya belum setara. Dari reaksi ini kalian diminta untuk menghitung volume gas hidrogen yang dihasilkan diukur pada keadaan STP. Langkah yang pertama tadi adalah menuliskan persamaan reaksi yang setara. Oke, ini kita tuliskan. Nah, berarti di sini koefisiennya 2, yang lainnya adalah 1. Oke, karena di sini masih diketahui dalam bentuk massa, maka kita perlu konversi menjadi mol besi dengan cara dibagi dengan massa molarnya. Nah, ketemu 0,5 mol. Oke, berarti besinya di sini sudah tahu 0,5 mol. Sedangkan yang ditanyakan adalah gas hidrogennya. Oke, maka kita gunakan perbandingan koefisien untuk menentukan mol dari gas hidrogen. Nah, jadi 1/1 dikalikan 0,5 mol, ketemu 0,5 mol hidrogen yang dihasilkan dari reaksi ini. Namun ingat, yang ditanyakan dalam soal adalah volumenya, diukur dalam keadaan STP. Nah, sedangkan ini masih mol, sehingga kita konversi menggunakan volume molar, yaitu 22,4 liter per mol. Nah, sehingga 0,5 mol dikalikan 22,4 liter per mol ketemu 11,2 liter. Ringkasan langkah-langkah perhitungan stoikiometrik kuantitas reaktan dan produk. Untuk persamaan reaksi A plus B menjadi C plus D, di mana A kecil, B kecil, C kecil, dan D kecil merupakan koefisien dari masing-masing zat yang terlibat, maka jika diketahui massa A, maka langkah-langkah perhitungan stoikiometriknya sebagai berikut. Massa A diubah menjadi mol A menggunakan massa molar A sebagai faktor konversinya. Lalu dari mol A kita bisa menentukan mol D menggunakan perbandingan koefisien untuk menentukan perbandingan molnya. Dari mol D ini kita bisa menentukan apa yang ditanyakan dalam soal, misalnya dikonversi menjadi massa.
maka menggunakan massa molar sebagai faktor konversinya. Atau yang ditanyakan adalah volume dalam keadaan STP, maka menggunakan volume molar, yaitu 22,4 liter per mol sebagai faktor konversinya. Atau volume dalam keadaan RTP, menggunakan volume molar RTP, yaitu 24 liter per mol sebagai faktor konversinya. Atau yang ditanyakan adalah jumlah partikelnya, maka menggunakan bilangan Avogadro sebagai faktor konversinya. Nah, ini tidak harus A yang diketahui dan D yang ditanya, bisa berubah-ubah. Dan langkahnya kurang lebih sama dengan yang sudah diringkaskan seperti ini. Itu tadi tentang perhitungan stoichiometrik kuantitas reaktan dan produk. Bagaimana, paham kan? Oke, keep calm and focus on chemistry. Silakan lanjut ke video tentang perhitungan stoichiometrik reaksi pembatas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.